Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Wijaya dari Subdit Mekanik Pesawat Uap Bejana Tekan di seksi pesawat uap dan bejana tekanan. Hari ini kita akan membahas materi tentang pesawat uap yang diatur oleh Undang-Undang UAP dan Peraturan UAP 1930. Ya, Peraturan UAP 1930 ini dalam bahasa Belandanya disebut Stumverordening. Undang-Undang UAP 1930 adalah Stumordonansie. Mari kita kupas satu persatu di Peraturan UAP 1930. Peraturan UAP 1930 itu terdiri dari 52 pasal dan terdiri dari 52 pasal 7 bab. Ya. Jadi bab pertama peraturan umum, bab 2 tentang pengesahan gambar rencana, bab 3 tentang izin menjalankan pesawat uap, bab 4 tentang pengawasan pesawat uap, bab 5 ketentuan hukum, bab 6 ketentuan peralihan, bab 7 ketentuan penutup. Nah, apa sih itu pesawat uap? Pesawat uap, dalam definisi pesawat uap itu terdapat di Undang-Undang UAP 1930 pasal 1 ayat 1. Pesawat uap ialah ketel uap dan alat-alat lainnya yang dengan peraturan pemerintah ditetapkan demikian langsung atau tidak langsung berhubungan atau tersambung dengan suatu ketel uap dan diperuntukkan bekerja dengan tekanan yang lebih besar atau tinggi daripada tekanan udara. Itu pengertian pesawat uap. Pengertian ketel uap ialah suatu pesawat dibuat guna menghasilkan uap dan uapnya dipergunakan di luar pesawatnya. Nah, ketel uap tersebut dibagi menjadi dua. Nah, diatur di Pasal 1 Peraturan UAP 1930. Ada ketel uap tekanan rendah, yaitu ketel uap yang tekanannya kurang dari 0,5 kg per cm persegi. Dan ketel uap tekanan tinggi yang tekanannya lebih dari 0,5 kg per cm persegi. Nah, di pasal 2 dibunyinya adalah pesawat uap. Nah, jadi pesawat uap yang selain ketel uap itu ada 4. Ada pemanas air, ada pengering uap, ada penguap, ada bejana uap. Ya. Nah, jadi nanti teman-teman K3 lebih jelasnya lihat di pasal 2 Peraturan UAP 1930. Oke, sekarang kita lihat lagi di ketel uap. Nah, ketel uap terbagi atas 2 jenis, yaitu ketel uap pipa api. Ya, seperti ini gambarnya ketel uap pipa api, ya. Ya, seperti ini ketel uap pipa api. Yang dimaksud dengan ketel uap pipa api ialah ketel yang sama-sama menghasilkan uap, tetapi di dalam pipanya terdapat hawa panas dan di luar pipanya diselimuti oleh air. Ya, jadi dengan kata lain, di dalam pipanya terdapat api dan di luar pipanya diselimuti oleh air. Maka itu disebut dengan ketel uap pipa api. Dan ada ketel uap pipa air. Nah, ketel uap pipa air ialah di mana di dalam pipanya terdapat air dan di luar pipanya diselimuti oleh hawa panas atau api. Nah, ini contoh ketel uap pipa air, ya. Nah, yang di atas ini adalah steam drum, yang bawah ini adalah water drum.
Ini jenis ketel uap pipa air 2 drum. Dan di tengah-tengahnya ini pipa-pipa yang di dalamnya terdapat air, ya. Nah, ini bentuk setelah jadi ketel uap pipa air, ya. Jadi maka itu ketel uap pipa air biasanya dipergunakan untuk pembangkit listrik. Nah, terus untuk pesawat uap, selain ketel uap, ada namanya sterilizer atau rebusan, ya. Ini untuk merebus biasanya di perkebunan sawit, untuk merebus cangkang sawit, ya, atau sawit, ya, supaya cangkang sawitnya itu bisa terlepas dari buahnya. Nah, ini adalah steam heater. Ini termasuk pesawat uap selain ketel uap. Nah, jadi steam heater ini adalah pembagi-pembagi uap. Nah, oke, kita masuk pasal berikutnya. Di pasal 3, yang tidak termasuk bejana uap apabila 1. Pipa uap diameternya kurang dari 450 mm, silinder atau salutnya dari mesin uap. Yang ketiga, pipa uap pemanas bahan cair itu tidak termasuk bejana uap. Nah, pada saat mau melakukan pembuatan, itu pasti harus dilakukan desain. Nah, desain itu sama juga artinya gambar rencana. Nah, sebelum dibuat, disahkan dulu gambar rencananya, yaitu disebut dengan pengesahan gambar rencana, ya. Diajukan ke Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia melalui kantor dinas provinsi setempat dengan melampirkan kertas kalkir plus kopinya, ya. Jadi satu kalkir 3 kopi, skala minimal 1:12. Setelah itu spesifikasi material yang akan digunakannya apa, ya. Nah, apakah semua pesawat uap perlu akte izin? Tidak semua pesawat uap mempunyai akte izin, ya. Jadi yang tidak diperlukan akte izin untuk pesawat uap, tapi tetap dalam pengawasan adalah kalau contohnya misalkan di ketel uap. Di ketel uap, kalau luas pemanasannya dikali tekanan kerja maksimum, itu nilai konstantannya kurang dari 0,2 atau bila tekanannya kurang dari 2 atm, dia tidak perlu akte izin untuk ketel uap tersebut. Nah, terus yang B, pemanas air dari pipa. Jika pemanas air dari pipanya diameternya kurang dari 50 mm, dia tidak perlu akte izin pesawat uap jenis pemanas air, ya. Pengering uap. Ya. Pengering uap yang terpisah dari ketelnya, jika kalau diameternya kurang dari 25 mm, dia tidak perlu akte izin pesawat uap jenis pengering uap. Nah, selanjutnya kalau pesawat uap jenisnya bejana pengembun atau penampung uap, kalau diameternya kurang dari 450, ya, atau volumenya kurang dari 600, perkalian antara volume dikali tekanan uap, nilai konstantannya kurang dari 600, atau volumenya kurang dari 100 desimeter kubik atau 100 liter, dia tidak perlu akte izin pesawat uap tersebut. Nah, bejana uap untuk memanasi bahan cair dengan tekanan, kalau volumenya dikali dengan tekanan itu atau volumenya kurang dari 75 desimeter kubik, dia tidak perlu akte izin pesawat uap. Pada saat Anda membuat pesawat uap,
atau ketel uap ya, itu harus karena ini adalah peraturan zaman Belanda, dia memakai standar Bronselagen ya, untuk dasar-dasar perhitungan pesawat uap. Nah, bagaimana kalau misalkan pesawat uap itu memakai besi cor? Memang besi cor itu tidak diperkenankan untuk membuat ketel uap. Nah, tetapi pada zaman dulu masih ada yang menggunakan bahannya adalah besi cor. Nah, di pasal 11 diatur kalau untuk bahannya besi cor hanya untuk ketel yang volumenya kurang dari 100 liter dan tekanannya kurang dari 3 atm, atau B, ketel tekanan rendah yang tekanannya kurang dari 0,5 kg per cm persegi, dan C, salut dari silinder dan mesin uap dan di luar bagian ketel uapnya. Nah, kalau untuk pemanas air dan pengering uap, kecuali diameternya kurang dari 200 mm, tutup penguap bila penguapnya dengan double, perunggu dan lain sebagainya boleh dipakai seizin kepala dinas tenaga kerja setempat ya. Nah, untuk perlengkapan ketel uap yang tekanannya lebih dari 0,5 kg per cm persegi, dia mempunyai alat perlengkapan pengaman atau safety device-nya adalah 2 katup pengaman atau safety palep, 1 pedoman tekanan atau manometer, 2 keran coba pengukur air plus 1 gelas duga dengan keran sembur atau 2 gelas duga, 2 alat pengisi atau 2 buah pompa ya, 1 alarm, 1 tanda batas air terendah, 1 keranan cabang 3, 1 keran pembuang air, lubang lalu orang atau lubang pemeriksa, dan plat nama atau nameplate. Itu untuk ketel uap dengan tekanan lebih dari 0,5 kg per cm persegi. Untuk ketel uap tekanan rendah yang tekanannya kurang dari 0,5 kg per cm persegi, safety device-nya, perlengkapan pengamannya hanya 1 gelas duga, 1 buah pompa, 1 buah pipa pengaman atau safety palep, dan 1 buah nameplate ya. Itu untuk perlengkapan pengaman tekanan rendah. Untuk ketel uap dengan volumenya kurang dari 500 desimeter kubik dan tekanannya kurang atau sama dengan 3 kg per cm persegi, cukup 1 katup pengaman saja ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman K3 melihat ketel uap dengan volumenya kurang dari 500 liter dan tekanannya kurang dari 3 kilo atau sama dengan 3 kg per cm persegi, dia boleh hanya minimal 1 katup pengaman saja. Nah, kalau ketel uap diparalel secara terbuka, dianggap 1 unit untuk peralatan pengamannya dan pedoman tekanannya minimal pada domnya ya. Di pasal 15 diatur untuk selain ketel uap. Tadi selain ketel uap, contohnya misalkan A, pemanas air. Nah, pemanas air ini harus mempunyai perlengkapan pengaman. Apa saja perlengkapan pengamannya? 1 tingkap pengaman atau safety palep, 1 keran pembuang drain ya. Oke, terus yang berikutnya adalah cek palep atau non relief palep ya. Ini fungsinya untuk apa cek palep dan non relief palep? Supaya instalasi air masuk ke dalam ketel pada pemanas air ya. Begitu dia balik, begitu dia penuh, dia tidak akan berbalik arah. Maka itu dikasih cek palep atau non relief valve pada inlet. Selanjutnya adalah lubang pemeriksa. Nah, untuk pengering uap, safety device-nya adalah 1 tingkap pengaman bila unitnya dapat dipisahkan dari ketelnya. Yang kedua,
keran pembuang air. Yang ketiga, lubang pemeriksa. Untuk penguap, dia perlengkapan pengamannya ada 1 tingkap pengaman, 1 pedoman tekanan, 1 gelas duga, dan 1 keran buang. Nah, untuk bejana uap, ya, untuk bejana uap perlu 1 tingkap pengaman bila tekanan bejana uapnya lebih besar setengah kali tekanan ketel uapnya. Dia butuh hanya cukup 1 tingkap pengaman bila tekanan bejana uapnya lebih besar setengah kali tekanan ketel uapnya, ya. Atau 2 tingkap pengaman bila tekanan bejana uapnya lebih kecil, ya, tekanan bejana uapnya lebih kecil setengah kali tekanan ketel uapnya. Atau bila bejana dimaksud dapat memproduksi uap lanjutan, nah, dia 1 keran kontrol uap, 1 manometer, dan lubang pemeriksaan, ya. Jadi itu untuk safety device pada bejana uap. Nah, di pasal 16 tidak perlu katup pengaman atau safety valve pada bejana uap bila bejana dan ketel uapnya bersambung langsung dan tekanannya juga sama. Jadi bejananya bersambung langsung kepada ketel uapnya dan juga mempunyai tekanannya sama. Kalau bejananya 10, ketelnya 10 dan bersambung langsung, dia tidak perlu katup pengaman pada bejana uapnya. Dia bersambung langsung kepada si ketel uapnya. Tingkap pengaman saluran harus diberi saringan. Supaya apa? Supaya uap yang keluar melalui katup pengaman atau safety valve itu kotorannya tidak merusak komponen-komponen dari katup pengaman tersebut. Ya, maka itu diberi saringan pada tingkap pengaman atau safety valve. Bila bejana uap paralel dan tekanannya sama, maka cukup 1 katup pengaman dan 1 manometer, ya. Jadi kalau misalkan bejana uapnya di paralel dan tekanannya sama, itu hanya cukup 1 katup pengaman dan 1 manometer. Setelah itu, bejana pemanas bahan cair yang ruangan bahan cair dimaksud terpisah dengan uap dari ketelnya dan tekanan yang lebih dari setengah kilogram sentimeter persegi perlu 1 tingkap pengaman, ya. Jadi bejana pemanas bahan cair yang ruangan bahan cair dimaksud terpisah dengan uapnya, ya, dari ketelnya, ya, itu kalau tekanannya lebih dari setengah kilogram perlu 1 tingkap pengaman. Nah, safety valve ini di pasal 17 diatur. Nah, diatur. Jadi safety valve itu tidak bisa sembarangan kita pakai di pesawat uap. Nah, jadi dia harus mempunyai kemampuan tingkap pengaman akan dihitung dan dicoba. Ya. Tingkap pengaman harus mudah diperiksa. Kemampuannya harus mudah disetel. Ya, jadi safety valve itu mudah disetel, ya. Konstruksinya harus aman supaya jangan mudah berantakan. Karena dia membuang tekanan yang tinggi, jadi konstruksinya itu harus kuat, harus aman bagi si operator, ya, dan orang sekitarnya. Nah, ada tingkap pengaman model bandul. Bandulnya ini harus dijamin tidak tergeser, ya. Ada yang model spring, ya, per, ada yang model bandul. Nah, untuk model bandul itu harus yakin bahwa bandulnya itu tidak akan bergeser-geser, maka itu diikat bandulnya itu harus kuat. Nah, begitu juga dudukan dari safety valve tersebut, baik yang spring maupun yang bandul, ya. Itu diatur di pasal 17. Nah, untuk pesawat dengan tekanan kurang dari setengah kilogram per sentimeter persegi, cukup 1 tingkap hawa saja
bila tekanannya maksimum 1 kilo. Jadi kalau pesawat dengan tekanannya kurang dari setengah tetapi maksimum 1, hanya cukup 1 tingkap hawa saja yang dipakai di pesawat tersebut. Nah, salah satu safety device pada pesawat uap adalah manometer atau pedoman tekanan. Nah, pedoman tekanan ini juga diatur di pasal 19. Nah, bagaimana syarat-syarat pedoman tekanan itu boleh dipergunakan di pesawat uap? Nah, di sini ada di pasal 19 diatur skala harus jelas. Ya. Jadi angkanya harus jelas, ya. Skala minimum P maksimum tambah 2. Artinya di sini adalah jikalau misalkan tekanan pesawat uapnya, tekanan desainnya, atau tekanan operasionalnya 10, berarti dia harus ditambah 2 dari tekanan maksimumnya, ya. Jadi kalau begitu angkanya cari yang angka sampai angka 12. Nah, di P maksimum, di tekanan maksimum harus dikasih strip merah, ya. Supaya apa? Pada saat dia menyentuh strip merah, safety valve juga akan berfungsi, bekerja, ya. Terus pakai pipa lengkung, ya. Maksudnya supaya apa ini? Supaya tidak langsung kotorannya itu naik ke dalam manometer. Nah, jadi dia pipa lengkungnya itu seperti cacing melingkar. Nah, ya. Nah, jadi nanti akan dijelaskan, nanti ada di gambar di diktatnya. Coba nanti dicari, ya. Terus harus jelas terlihat oleh operator. Jadi angkanya itu harus jelas, ya. Jadi kalau misalkan nanti ada operator yang kacamatanya sudah tebal, tidak terlihat lagi angkanya, ya kalau bisa dipindahin tuh operatornya, ya. Nah, jadi harus jelas angkanya. Jangan juga kettle uapnya besar, manometernya kecil. Itu juga nggak boleh, ya. Jadi harus jelas terlihat oleh operator, ya. Nah, pompa, ya. Pompa atau alat pengisi cukup 1 pompa bila luas pemanasnya kurang dari 5 meter persegi, namun kapasitas uap dari ketelnya, ya. Nah, jadi ini cukup kalau misalkan kurang dari 5 meter persegi, namun kapasitas dari uapnya, ya. Jadi 5 meter persegi dari kapasitas uapnya. Nah, terus harus ada non rally valve, ya. Nah, jadi biar tidak ada tekanan balik, ya, dikasih non rally valve atau check valve. Harus ada keran kontrol. Kettle uap cukup 1 non rally valve. Nah, setelah itu ada tanda batas air terendah, ya. Tanda batas air terendah ini pemasangannya sedekat mungkin dengan gelas duga. Posisinya adalah 10 cm di atas garis api atau 15 cm di atas garis api untuk kettle di kapal. Contoh begini, kalau untuk kettle uap pipa api, ya. Jadi nanti teman-teman K3 lihat di situ pipa api yang teratas di mana posisinya. Nah, itu dikasih 10 cm jaraknya di atas pipa api yang paling teratas itu 10 cm. Nah, itulah batas airnya, ya. Batas air terendahnya 10 cm itu, ya. Sama juga di kapal, ya. Kalau di kapal 15 cm di atas garis api atau pipa teratas. Nah, untuk gelas pedoman. Nah, di gelas pedoman ini diatur di pasal 23 Peraturan UAP 1930. Bila dipasang pada satu kolom bersama, diameternya yang ketelnya 50 mm jika dipasang sendiri-sendiri. Diameter 25 mm kecuali ketel kecil. Harus mempunyai keran kontrol. Nah, ya, tolong ini nanti diperhatikan, dibaca, ya. Nah, di pasal 24 keran, unit rumah keran atau housingnya, bila tidak ada ketentuan lain harus dibuat dari perunggu, baja tuang lemah atau baja cair. Jadi untuk keran housingnya itu diatur juga
ya harus dibuat dari perunggu, baja tuang lemah atau baja cair. Keran dengan packing dengan diameter penyalur lebih dari 30 mm harus pakai baut penjamin. Nah, pipa penghubung antara pesawat uap harus pakai fleksibel dan keran ya, pipa penghubung antara pesawat uap ya. Nah, ini di pasal 26 ini untuk ketel uap kapal ya. Jadi untuk ketel uap kapal, ruangan ketel pada kapal penumpang harus terpisah dinding besi dengan kamar penumpang. Nah, di pasal 27 ini ialah pengujian hidrostatik test atau pemadatan dengan air. Airnya air apa? Air yang bertemperatur ruang ya, atau bisa ya air bertemperatur ruang ya, atau pengujian pemadatan ketel ya. Nah, untuk pengujian pemadatan khusus ketel uap itu ada pengujian pemadatan ketel baru dan pengujian pemadatan ketel berkala ya. Nah, kalau untuk pengujian pemadatan ketel baru atau setelah reparasi berat itu pergantiannya sudah di atas 75%. Nah, itu dia harus melakukan pengujian pemadatan seperti baru ya. Kalau misalkan ketel uapnya dengan tekanan kerja kurang dari 5 atau sama dengan 5, itu dihidro, dipadat sampai 2 kali tekanan kerja. Jadi kalau contoh misalkan 4, berarti dipadatkan sampai tekanan 8 ya. Nah, kalau misalkan tekanan kerjanya lebih dari 5 atau sama dengan 5 tetapi kurang dari 10, itu ditambah 5 dari tekanan kerja. Contoh, kalau misalkan tekanan ketel uapnya adalah 8, berarti pemadatan dengan airnya sampai tekanan 13. Nah, kalau misalkan tekanan ketel uapnya lebih dari 10 atau sama dengan 10, maka diuji pemadatannya 1,5 kali tekanan kerjanya. Berarti contoh kalau misalkan dia tekanannya 12, berarti dihidro, dipadatkan dengan air sampai tekanan 18 ya. Nah, setelah itu baru ditahan kurang lebih sampai 15 menit. Dilihat di situ ada gak rembesan, ada gak berkeringat antara las-lasan, atau terjadi gak perubahan bentuk ya, atau deformasi ya. Itu untuk pengujian pemadatan air ya pada ketel uap. Nah, di sini dilakukan juga adalah pengujian uap atau steam test. Nah, steam test ini ya, pada saat dia baru, dia boleh dilakukan steam test ya. Nah, jadi kenapa boleh iya boleh tidak? Nah, steam test ini adalah untuk mengetahui performa dari safety valve atau tingkap pengaman. Nah, jadi dari safety valve itulah ketahuan ya. Dari steam test nanti percobaan uapnya keluar melalui safety valve, apakah performa safety valve itu baik atau tidak. Nah, ya, jadi itu steam test itu untuk mengetahui performa dari safety valve tersebut ya. Nah, di pasal 29 pengujian pertama ya, ini untuk ketel uap yang tetap ya, rakitan di tembok ya. Jadi untuk ketel uap bertembok, jadi sebelum ditembok itu harus dilakukan pengujian dulu ya. Baru setelah itu baru bisa ditembok atau
disalut ya, disalut ya. Jadi supaya ketahuan apakah terjadi kebocoran-kebocoran pada pipa, pada drum ya. Nah, itu untuk ketel uap yang bertembok ya. Nah, jadi harus dilakukan pemeriksaan ya. Nah, jadi ada aturan hukumnya ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan ya. Nah, jadi yang melakukan pemeriksaan ini siapa? Yang melakukan pemeriksaan ini ialah pegawai pengawas spesialis pesawat uap dan bejana tekan atau ahli K3 pesawat uap bejana tekan. Nah, jadi nanti dia akan melapor kepada dinas setempat ya. Nah, nanti setelah laporannya selesai itu harus dilakukan riksa uji terlebih dahulu, apakah diberi izin atau tidak oleh oleh kepala kantor ya. Nah, jadi boleh atau tidaknya itu pada saat sudah dilakukan pemeriksaan pengujian. Salah satunya adalah pemeriksaan atau pengujian pemadatan ya, atau hidrotes. Nah, di sini ya, kalau kita tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian dengan baik dan benar, maka ketel uap akan terjadi peledakan. Nah, sebab-sebab peledakan itu apa saja sih pada ketel uap? Pada pemakaian bahannya ya. Mungkin bahannya itu tidak cocok gitu kan. Karena kenapa? Karena pada perencanaan desainnya itu sudah salah. Nah, setelah itu pemeriksaan tidak lengkap ya. Jadi ada salah satu item mungkin tidak dihidrotes, tidak dilakukan NDT, tidak dilakukan steam test. Nah, terus apalagi hasil pembakaran. Nah, hasil pembakaran apakah ruang bakarnya atau material bakarnya atau alat bakarnya itu tidak sesuai. Nah, terus dari sisi air, nah, apakah nilai pH airnya itu tidak standar ya, tidak standar untuk ketel uap. Nah, terus habis itu apalagi peralatan perlengkapan pengamannya berfungsi atau tidak ya. Nah, terus habis itu apa? Kelalaian pada pemakainya ya, ya. Jadi dia tidak mengindahkan kaidah-kaidah dari peraturan untuk K3 ketel uap. Nah, atau terjadi di luar ketel uap ya. Contohnya misalnya pabriknya kebakaran, di pabrik itu terdapat ketel uap. Nah, itu bisa terjadi peledakan juga pada ketel uap tersebut. Dan yang terakhir, yang penting adalah pelayanan dan perawatan ya. Jadi siapa yang melayani atau memakai ketel uap ialah operator. Nah, operatornya ini harus memiliki kompetensi ya, harus memiliki kompetensi ya. Dan juga harus dilakukan perawatan, maintenance ya. Jangan sampai dipakai terus tapi tidak dilakukan perawatan atau maintenance berkala ya. Maka itu terjadi peledakan pada ketel uap ya. Nah, jadi untuk supaya ketel uap itu bagus ya, jadi maka itu pada saat pemakaian ya, atau pada saat dia desain harus dipilih dulu bahan konstruksinya ya. Jadi tidak asal-asalan ya. Jadi harus pemakaian bahan pada ketel uap itu harus standar. Jadi ada standar yang diakui di negara kita, yaitu ASME, JIS, BS ya. Nah,
Itu ya. Nah, terus habis gitu dilakukan juga pemeriksaan pengujian. Ada internasional, ada Bureau Veritas, ada TÜV ya, dan lain-lain ya. Nah, di kita ada gak? Di kita ada ya. Di kita ada untuk ketel uap ya, ada kuat tariknya minimal 36 kg per cm persegi ya. Nah, jadi kalau misalkan pada bahan materialnya itu kerusakan umum pada bahan material untuk ketel uap itu, satu, kerapuhan kaustik ya. Itu karena korosi, retak halus. Nah, itu ya. Terus habis gitu penuaan. Bahan didiamkan dalam waktu lama. Jadi boiler nggak dipakai-pakai ya. Nggak dipakai-pakai ya. Karena kebutuhan uapnya tidak jadi ada beberapa ketel uap ya. Jadi ketel uapnya yang satu nggak pernah dipakai, diem aja, cukup yang satu ini ya. Itu nggak boleh, kalau perlu selang-seling ya. Terus karena ada penuaan, ada perubahan bentuk, deformasi karena didiamkan terlalu lama ya. Nah, penuaan ini ya bisa karena bahan didiamkan dalam waktu lama. Perubahan bentuk, deformasi karena didiamkan lama, perubahan bentuk pada suhu 200 sampai dengan 3000 derajat Celcius, perubahan bentuk pada suhu 250 sampai dengan 5000 derajat Celcius. Nah, jadi untuk supaya kita tahu kuat gak boiler kita ini konstruksinya ya, maka itu di poin nomor 2 adalah konstruksi desain. Konstruksi desain ini isinya adalah perhitungan kekuatan konstruksi ya, sama gambarnya. Jadi antara perhitungan dan gambar itu harus sinkron ya. Nah, jadi di gambarnya misalkan tebalnya 12. Nah, di perhitungannya bagaimana? T minimalnya berapa? Ya, T minimal perhitungannya berapa? Aktualnya berapa? Nah, di aktualnya itu apakah sama dengan gambar rencana? Nah, terus ada pemeriksaan tidak lengkap ya. Pemeriksaan tidak lengkap ini pemeriksaan di pabrikasi, pemeriksaan merusak, pemeriksaan tidak merusak ya. Jadi pemeriksaan tidak lengkap ini adalah pemeriksaan fabrikasi, pemeriksaan merusak, dan pemeriksaan tidak merusak ya. Nah, kalau misalkan dia boilernya memakai bahan bakar gas, ledakan gas di ruangan pembakaran karena gangguan pada katup, terlalu banyak udara, kekurangan udara ya. Nah, seperti ini ya. Terus peledakan dari sisi air atau uap ya. Biasanya kalau pada sisi air atau uap itu ketel uap pasti kekurangan air. Kenapa kekurangan air? Karena satu, kesalahan kontrol ketinggian air, kesalahan pemasangan peralatan pipa penyalur air, kesalahan desain fasilitas sistem aliran air, gangguan pompa air pengisi ya, gangguan pada kabel listrik, dan arus induksi. Ya, sebab-sebab peledakan ketel uap tadi ya, peralatan perlengkapan pengaman ya. Jadi itu fungsinya banget itu perlengkapan pengaman itu ya. Nah, jadi peralatan atau perlengkapan pengaman itu kalau tidak berfungsi dengan baik ya, kenapa? Karena tidak pernah dikalibrasi. Nah, terus selanjutnya karena kelalaian. Nah, terus kalau untuk kebakaran di luar badan ketel itu apa ini? Nah, kebocoran pipa saluran minyak, kesalahan pemasangan ketel uap, ventilasi udara di ruang ketel kurang, saluran buang bocor. Nah, itu sebab kebakaran di luar badan ketel. Nah, kalau misalkan pelayanan atau perawatan, kekurangan air ketel, kerusakan pipa api, relay bahan bakar, dan blow down ya.
Nah, maka itu kita harus selalu melakukan ya pemeriksaan. Ya, nah maka itu di kettle uap itu ada namanya pemeriksaan dan pengujian. Ya. Persiapan untuk melakukan pemeriksaan pengujian kettle uap itu apa aja sih? Satu, pertama pemeriksaan dulu ya. Persiapan untuk pemeriksaan. Nah, pertama menyiapkan alat pekerja ya. Nah, kalau misalkan ini kita sewa alat ya. Sewa alat. Nah, terus habis gitu menyiapkan pekerja. Nah, yang B, menghentikan atau mengosongkan kettle uap. Kurangi aliran uap, buang aliran uap ya. Jadi dari lubang keluaran pipa uapnya itu dibuang ya. Matikan kettle uap secara perlahan-lahan. Nah, setelah itu kettle uap didinginkan. Nah, supaya dingin masih ada air di dalam kettle uap tersebut. Dikeluarkan secara pelan-pelan ya. Nah, di blow down ya, di blow down pelan-pelan ya. Baru lepaskan semua perlengkapan dan buka semua lubang, lalu tangan maupun lalu orang ya. Ada lubang lalu tangan maupun lubang lalu orang. Nah, itu persiapan untuk pemeriksaan. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, baru kita melakukan pembersihan. Nah, pembersihan kettle uap ini ada dibagi dua. Satu, persiapan sebelum pembersihan. Jadi persiapan sebelum pembersihan ini apa aja yang harus dilakukan? Pemeriksaan bagian yang berhubungan dengan kettle uap lainnya kalau dia paralel ya. Terus pemeriksaan gas berbahaya di dalam kettle uap. Apakah masih ada sisa gas ya di dalam kettle uap tersebut? Buka semua lubang-lubang ya. Terus habis gitu memasang tangga atau perancah. Setelah itu memasang penerangan atau lampu ya. Nah, setelah itu baru melaksanakan pembersihan. Nah, pelaksanaan pembersihan ini untuk membersihkan bagian dalam minimal harus 2 orang. Dan tidak boleh merokok ya. Kenapa harus 2 orang? Karena di dalam ruang terbatas itu kita harus pantau orang yang bekerja di dalam. Ya, jadi 1 orang di luar, 1 orang di dalam ya. Nah, yang dibersihkan apa aja sih di bagian dalam itu adalah pembersihan sisi api ya, itu dijelaga ya untuk membersihkan jelaga-jelaga ya atau debu ya. Pembersihan sisi air ya, itu ada kerak atau lumpur ya di dalam sisi air ya. Nah, pemeriksaan ini terbagi atas pemeriksaan pertama. Nah, pemeriksaan pertama itu apa aja sih? Pemasangan pesawat uap, itu pemeriksaan pesawat. Terus pemeriksaan visual. Pemeriksaan setelah pemasangan. Nah, pemeriksaan setelah pemasangan itu ada pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, pemeriksaan alat-alat perlengkapan, ya. Habis itu pengujian padat dengan air dingin, ya. Nah, pengujian padat dengan air dingin ini persiapan untuk pemadatan, terus cara pemadatan. Nah, terus habis gitu percobaan dengan tekanan uap. Persiapan jalannya percobaan uap, ya. Pengopakan pelan-pelan, kenaikan tekanan maksimum 550 derajat Celcius setiap jam. Tingkat pengaman harus membuka tepat. Kenaikan maksimum 10% dari maksimum allowable working pressure. Nah, ya, tuh. Nah, untuk pemeriksaan ada pemeriksaan berkala ya. Pemeriksaan berkala dibagi pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, pemeriksaan alat-alat perlengkapan atau appendages. Terus habis gitu pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini adalah pemeriksaan kettle uap di mana kettle uap itu sudah di atas 35 tahun
dan ketel uap yang sudah di atas 65 tahun, atau ketel uap tanpa identitas bodong, atau pesawat uap yang rusak berat pada saat operasi. Nah, terus ada reparasi. Reparasi apa? Reparasi karena cacat berat. Nah, terus apalagi? Ada ketel uap yang tenggelam, itu masuk ke pemeriksaan khusus. Ada pesawat uap yang diawetkan atau yang tidak perlu izin, ya, untuk keperluan keselamatan kerja, ya. Nah, ada namanya mutasi pesawat uap, ya. Mutasi pesawat uap, ya. Jadi mutasi ini perpindahan, ya. Jadi kenapa bisa mutasi? Satu, pesawat uap mengalami perubahan. Perubahan apa? Perubahan pemilik, perubahan tekanan, perubahan tempat pemakaian, dan lain-lain. Terus yang kedua, pesawat uap dipindah tangankan atau dijual, ya. Jadi bisa karena mengalami perubahan atau dijual. Nah, dengan catatan pada saat dijual, sebelum dimutasi pesawat uap tidak boleh dijalankan, ya. Jadi misalkan dari PT A ke PT B, di PT B itu sebelum dimutasi ke PT B, itu pesawat uap itu tidak boleh dijalankan. Nah, jadi sebelum dijalankan harus dilakukan periksa uji, ya. Jadi maka itu AI akan dikeluarkan, akte izin akan dikeluarkan bila pesawat uap sudah memenuhi syarat, ya. Nah, cara inspeksi dan reparasi pesawat uap. Inspeksi adalah pemeriksaan dan pengujian. Ada yang salah, ada yang benar. Yang salah, inspeksi yang salah kalau dilakukan oleh orang yang tidak berwenang, terus tidak rutin, tidak prosedur, dan tidak dilakukan sesuai standar, ya. Kalau yang benar dilakukan oleh yang berwenang. Siapa itu yang berwenang? Adalah pegawai pengawas spesialis pesawat uap bejana tekan atau ahli K3 pesawat uap bejana tekan. Nah, terus apa lagi? Dia dilakukan rutin secara prosedur dan mengikuti standar yang diakui, ya. Nah, jadi ada inspeksi pertama. Nah, inspeksi pertama ini pada saat pembuatan, pada saat pemasangan atau perakitan, dan pada saat pemakaian awal. Nah, kalau berkala itu pada pemeriksaan rutin, ya. Nah, hasilnya baik. Terus habis gitu ada pemeriksaan berkala karena reparasi. Reparasi berarti karena rusak atau pergantian. Pergantian apa? Pergantian material atau spare part. Nah, kerusakan pada ketel uap bisa juga pada saat terjadi pelenturan, penipisan, retak, rembes atau bocor, ya. Kerusakan yang direparasi itu terbagi atas dua, ringan dan berat, ya. Reparasi dilakukan oleh tenaga ahli atau perusahaan yang telah ditunjuk, ya. Jadi di kita sesuai peraturan Menteri nomor 4 tahun 95 tentang perusahaan jasa K3. Nah, salah satunya adalah perusahaan jasa K3, jasa servis, reparasi, dan juga bisa menjadi pabrikasi itu menjadi satu nanti itu, ya. Jadi proses reparasi juga ada dua, ada proses reparasi ringan dan proses reparasi berat. Nah, jadi pada saat dia reparasi, dia harus pengecekan yang rusak, penunjukan, pelaksanaan RPS, periksa hasil dari RPS tersebut, baru dilakukan pengujian, ya. Nah, untuk reparasi ringan, ya kan tadi ada reparasi ringan dan reparasi berat. Kalau untuk reparasi ringan itu
penggantian pipa api, ya, penggantian pipa air sampai dengan 10%. Jadi kalau sampai dengan kurang dari atau sama dengan 10%, itu reparasi ringan, ya. Setelah itu ada perbaikan las, baik memanjang atau melingkar sampai dengan 25%, itu masih reparasi ringan. Nah, kalau reparasi berat, itu ada penambalan atau pergantian lorong api, kamar nyala, peti api, boiler, drum uap, plat drum atau tutup, ya. Terus ada penambalan pada plat badan atau plat peti api atau kamar nyala. Terus penggantian head atau water cas, ya, dan pergantian pipa air lebih dari 10%. Dan juga ada perbaikan las memanjang maupun melingkar di atas 25%, ya. Itu sudah masuk ke reparasi berat. Nah, ada khusus. Kalau khusus itu ketel uapnya rusak, meledak, pecah pada saat waktu beroperasi. Ada ketel uap yang sudah berumur 35 tahun, di atas 35 tahun, ada ketel uap yang di atas 65 tahun, dan ketel uap yang tidak mempunyai identifikasi. Nah, untuk pemeriksaan berkala pada ketel uap, ini ada di Peraturan Uap 1930 pasal 40, ya. Kalau untuk ketel uap kapal itu 1 tahun sekali. Kalau untuk ketel uap darat itu 2 tahun sekali. Kalau untuk ketel uap lokomotif itu 3 tahun sekali. Dan untuk selain ketel uap, ya selain ketel uap, pesawat uap selain ketel uap itu adalah 4 tahun sekali. Demikian materi kita pesawat uap hari ini. Mudah-mudahan teman-teman K3 semua dapat menerima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.